lama 49 tahun, 50 tahun. Artinya kami kalau bisa melalui jalur non litigasi saja, kita duduk bersama, kita mencari solusi. Penguasa yang sekarang menduduki tanah dari para ahli waris, karena kami tidak mau proses ini berkepanjangan sampai upaya hukum banding, kasasi, PK, karena itu pun juga memerlukan waktu bertahun-tahun. Sementara para ahli waris ini juga sudah menunggu terlalu lama, 49 tahun, 50 tahun. Artinya kami kalau bisa melalui jalur non litigasi saja, kita duduk bersama, kita mencari solusi kira-kira apa yang terbaik dari para ahli waris ini, ahli waris maunya apa, dan dari para penguasa itu maunya seperti apa, ya kita akan mencari jalan tengah seperti itu. Hasilnya zero artinya kalah atau seperti apa? Waktu itu kami belum masuk sebagai kuasa hukum, jadi kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Untuk total kerugian dan kompensasi yang diharapkan oleh ahli waris? Nah, terkait nominal, karena jangka waktu sengketa ini kan sudah sangat lama, artinya dari tahun 75 sampai 2024, dari segi harga tanah saja sudah berbeda, betul tidak? Jadi kami sebenarnya tidak meminta muluk-muluk dengan nominal 1, 2, 3, atau bahkan 4 mungkin. Tapi kami hanya meminta itikat baik dari pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah tersebut untuk kita sama-sama mencari solusi. Mungkin terkait nominal bisa kita didiskusikan. Maka dari itu sebenarnya upaya pengiriman surat yang kami kirimkan dari law firm kami itu juga sudah terkait agenda pertemuan. Karena kami takut kita minta nominal sekian tapi hitungan NJOP nanti salah dan lain sebagainya ya. Jadi kami pada intinya meminta itikat baik dari pihak-pihak yang sekarang menguasai itu saja. Jadi kita tidak bisa menyebut nominal. Ya sebenarnya yang kami harapkan dari adanya preskon di sini kan beberapa upaya yang sudah bertahun-tahun ini udah dilakukan dan juga udah diupayakan sama pihak kuasa hukum gitu. Tidak ada respon, tidak ada itikat baik, surat, somasi dan lain-lain semuanya. Yang mudah-mudahan dengan ini sebagai medianya juga bisa ada pertemuan. Bisa tersampaikan oleh mereka juga punya tergerak hati nuraninya gitu untuk melihat yang orang-orang kecil seperti kita gitu loh, maksudnya ini hak kita loh gitu, ini yang punya loh sebenarnya gitu, kok tiba-tiba sudah nggak tahu itu pemiliknya siapa, ya mungkin juga udah pengurusnya mereka di pihak penguasanya itu juga udah berganti-ganti gitu. Jadi kami cuma meminta kepastian aja, ada itikat baik, mereka melihat ini dan mereka ada yang menghubungi kami atau para ahli waris dan juga kuasa hukum, ya syukur-syukur ada itikat baik ganti rugi dari mereka. Total luas tanah berapa? Total luas tanah dari 17 sertifikat ada 9,3 hektar. Kalau untuk nominal aslinya Ibu sebenarnya berapa? Jadi kalau NJOP sekarang ini 1,3. Kalau hitungan sekarang 15 sampai 30 juta per meter persegi. Oh. Berarti dikalikan itu 9,3. Harga tanah yang terendah di Kelapa Gading itu, rawa teratai, itu sekitar 15 hingga 30 juta per meter persegi, bahkan ada yang lebih dari itu ya, di kantung-kantung yang spesial ya, seperti itu. berarti kira-kira berapa? 1 T lebih ya? Ya menurut hitungan sih 1,3 T. 1,3 Menurut hitungan sekarang ya. 1,3 T itu ada di range 15 juta per meter persegi. 15 juta per meter persegi. Ya. Jadi sebagai keluarga ahli waris tidak sebesar itu ya Pak ya? Enggak. tidak sebesar itu karena pemilik asli nih Bapak Haji Encun juga mengharapkan beliau ini hidup hanya untuk ibadah. Jadi beliau ini juga tidak mengharapkan ini nanti kami mendapatkan keuntungan dari tanah ini, tapi yang penting itikat baik, nominal berapapun mungkin yang diberikan, yang penting kita mendapatkan pemecahan ataupun solusi dari pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah dari para ahli waris ini. Jadi kami atas nama Law Firm James Purba & Partner juga dalam hal ini
jujur tergerak hatinya untuk membantu mereka semua karena kami melakukan hal ini secara pro bono alias cuma-cuma dan tidak dibayar. Jadi kami juga menjalankan amanat di pasal 22 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yang mana kita wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami selaku kuasa hukum di sini juga artinya sangat tergerak hatinya karena kami merasa kasihan para ahli waris ini merasa dizolimi sekali, haknya dirampas, dan mereka pun juga tidak merasa pernah mengalihkan ke pihak manapun. Jadi kami pure membantu semua ahli waris karena ini merupakan kewajiban kita semua. Kalau dari para ahli waris lainnya, kita sama-sama juga sebelumnya sudah melakukan berbagai cara, ada titik hopelessnya gitu. Cuman ketika saya bertemu sama rekan saya, Ibu Mega ini, ada semangat baru lagi yang bisa meyakinkan gitu untuk membantu, untuk kita maju sama-sama gitu, untuk mendapatkan hak kita masing-masing. Ya mungkin dari dulu kita pengen haknya sesuai dengan nominal, sesuai dengan tanah berapa gitu. Cuman sampai sekarang kita masih berharap adanya itikat baik aja sih sebenarnya, ada pergerakan hati nurani dari mereka gitu. Kalau ini hak-hak orang ada di sini gitu. Ya kita juga pengen sih dari teman-teman di pemerintahan ya, jadi atensi gitu. Jangan kita nggak mau tuh jangan sampai karena ini pengusaha besar, karena ini misalkan Agung Sedayu akhirnya kebal hukum, terus rakyat kecil tuh nggak bisa apa-apa, ditindas. Jadi kan ya ini buat trigger juga buat yang lain sih. Jadi ya kita harus berani speak up gitu loh. Jangan mentang-mentang Agung Sedayu dekat sama pemerintahan akhirnya selesai ini urusan. Mungkin bukan hanya kami nih, mungkin banyak juga hal-hal seperti ini dengan pengembang lain mungkin ya. Makanya di sini kita perjuangan sebuah, ya mudah-mudahan pemerintahan baru bisa memberikan harapan baru buat kita semua lah. Lebih dinotis, Ya, lebih jadi gitu. hak-hak orang kecil, hak-hak. Dan kami percaya negara kita ini negara hukum. Nah, iya, jadi semua itu. bisa dibuktikan, siapa yang memiliki harus bisa menunjukkan. Maka dari itu termasuk surat yang mungkin sudah kita kirimkan oleh pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah daripada ahli waris ini, juga kita menyampaikan bahwa ini merupakan upaya kita semua ahli waris, dan kami juga mempunyai dasar, para ahli waris juga merasa ini mempunyai tanahnya. Jadi harapan kami juga nanti adanya pertemuan dari pihak-pihak yang sekarang menguasai untuk mungkin menunjukkan legalitasnya seperti apa, lalu kita mencari solusi bersama. Oke. Ada lagi? Ya. Berikutnya Tahu bulat. Tahu bulat. Baru tuh masih ya, belum siap. Ya, karena 11 sertifikat itu aja kan harganya gitu. Jadi yang hak-hak banyak orang yang dizolimi gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hari ini kita menyuarakan juga bisa melihat dan juga tadi juga kita juga berharap para pemerintah juga untuk melihat hal ini. Lebih sakit hatinya gini loh, mungkin mereka bahkan yang mengharapkan ini untuk lengkungan hidup mereka, dan dibanding dengan yang kita lihat sekarang itu udah jadi seperti ini gitu gimana sedangkan pihak keluarga yang pemilik aslinya dan juga ahli warisnya itu nggak bisa merasakan apa-apa bertahun-tahun gitu. Ada yang jadi cepat ada security itu. Oke, Bang. Ya. Iya. Jadi ini lokasinya yang tadi kita udah omongin. Dari sini sampai sana apartemen. Ini apartemen juga ya, Bang? Iya, apartemen juga. Nanti di seberang seberang juga. Sama nanti kita teman-teman bisa shoot juga di Gading Festival, itu udah banyak jadi restoran. Jadi luasnya 9,3 hektar.
Bang, berarti kalau seberang juga di tanah harus jalan termasuk harusnya. Iya, termasuk. Jalan umumnya. Mestinya. Oke itu. Bang, berarti kalau ahli waris pada kesini berarti dilarang untuk memasuki Iya, udah area. nggak bisa. Ya, makanya kita nih berjuang lah sama-sama lah. Ya mudah-mudahan lah bisa ada keadilan buat ahli waris. Ini Bang, mafia. artinya ini sebetulnya tanahnya seluas ini ya? Iya. Kalau kita uangin kayaknya banyak banget. 1,3 triliun Lebih ya? lebih. Nasib keluarga abang jadinya seperti apa tadi? Miris ya? Miris lah, Jadi banyak ahli waris ojek yang online. ojek online, ada yang juga parkir. Banyak yang hidupnya kekurangan dan bahkan mengharap bertahun-tahun mengharapkan Dengan ini bisa segera lah dari pihak pengembang menghubungi kita lah. Kita pengen secepat kita ya. cuman jangan di zolimi. Iya lah, sudah Tapi setelah bertahun-tahun. berjuang berapa tahun ini artinya? Kalau kita dari 2021. Tapi kalau dari orang-orang tua kita ya dari tahun 2011 udah fight berjuang gitu loh. Kalau warga ahli waris sudah dilarang ke sini, pernah nggak sih ada bentrokan sama pihak? Ya enggak juga sih, kalau kita sih lebih ya gimana ya, orang Betawi mah kebanyakan adem, nggak mau gimana kita pengennya jalurnya sesuai, Mengikuti kita jalur ikutin hukumnya prosedur, aja. kita nggak mau yang prosedurnya. keras gitulah ya sedangkan masa kita warga sini, masa banyak Warga asli ribuan kita gitu. warga asli sini, warga asli Kelapa Gading, kita masa ya puluhan ribu malah kalau kita mau kalau mau bisa, kita kan nggak mau kayak gitu ya kan. Bang, berarti tadi di belakang nih pemukiman padat penduduk atau Ini emang lahan olahan. lahan-lahan? Ya dulunya sawah segala macem gitu-gitulah. Rawa-rawa segala Iya, macam. kita ada keluarga ada yang nginin sayur apa segala macam, tiba-tiba 2011 diuruk. Pernah tinggal di sini juga abang kayaknya? Enggak, kita enggak. Tapi emang Kita kan memang- suami dari Jakarta Kita Utara lokasi gitu. di sini semua, keluarga besar sini semua. Bang, ini berarti hak waris dari Bapak Haji sendiri atau Abang? Iya dari aku. Ya Pak Haji. Jadi Iya. yang dari Pak Haji Incum itu dari suami gitu. Jadi begitu. Aku kan mewariskan hartaku untuk istriku Amin. Anak ya? dan anak-anakku. Dan anak-anak. Yes. Berapa Bang mungkin Bang dari Pak Haji Incu Bang? Hah? Cucu keberapa? Aduh, keberapa ya? Banyak. Urutannya 5 kali ya. Urutannya ya itulah. Jadi keluarga kita tuh kalau bisa dibilang ya hampir semua keluarga di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keluarga besar kita. Bang, ini kalau misalnya ada mafia, kan banyak nih mafia tanah dan Ini sih udah ini sih udah masuknya ke situ ya. Makanya kita mau itikat baiknya lah. Totalnya berapa hektar Bang? 9 hektar lebih, Iya, 9,3 hektar. Yang punya warisan Abang sendiri secara pribadi? udah dibagi-bagi. Ya kalau kita sih mungkin dari 9,3 mungkin kalau untuk kitanya ya, aku sama Angel mungkin sekitar 10%-an lah dari total gitu. Karena kan ada 17 keluarga kan, keluarga besar kan. Sekitar 10 sampai 30%-an lah kita lah, gitulah. Ya lumayan. Kan kalau komentar kan Kak Angelika sama abang udah punya segalanya gitu Ya enggak juga aset. lah. Kenapa masih diperjuangin atau? Iya kan orang tua kita, ya kan kakek kan masih kita, ada, tante keluarga apa segala macam, juga, keluarga gitu. juga kan kasihan. Sesulit apa sih bang keluarga mungkin? Oke paling gitu aja ya, soalnya udah mau hujan. Jadi kita pindah ke sana aja, kita showing lokasi ya. Iya. Baru hari ini akhirnya dipermasalahkan nih. Ya karena sudah Karena memang berlarut-larut. udah berlarut-larut, Sudah waktunya lah. udah kan kita juga Sudah somasi ketiga nih. udah melakukan berbagai cara di belakangnya dulu nih. Kita Iya. coba cara ini itu ya mungkin masih belum tembus. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa tembus. Amin. Oke, gitu ya. Yuk. Berarti kalau misalnya banyak yang menderita ya bang? Banyak banget, gila. Penderitaan nggak kelar-kelar bertahun-tahun. Makanya kita berjuang, semoga keadilan hadir ya. Amin. Bismillah. Udah diperhatiin lah. Yuk. Oke, thank you. Yuk, thank you. Bang, bang Ai. Udah beritahuan ke kita. Gimana pak? Kan ini ahli waris katanya pak. Ini ahli waris Ya kan pak. kita nggak tahu ahli waris mana. Yang tahu saya kan keamanan kawasan sini Pak. Ini cuma mengecek aja.
Ngecek doang Pak. Harusnya kalau ngecek kasih informasi ke kita. Bukan saya yang buka soalnya. Nah, sebagai keamanan di sini. Pak gimana nih Pak untuk ini kan ternyata tanahnya banyak sengketa tanah Pak. Mungkin Bapak gimana Pak? Kalau masalah sengketa tanah kan kita nggak tahu. Cuma wilayah sini kawasan kita gitu. Nah, di bawah pengawasan kita itu aja. Oke.